Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan atau peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif yaitu: pertama, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif alamiah pada tumbuhan tingkat rendah. Pertama, membelah diri, yaitu membagi diri dengan cara membelah inti menjadi dua bagian yang sama dan diikuti dengan pembentukan sekat di antara kedua inti tersebut. Kedua bagian yang telah berinti saling memisahkan diri sehingga menghasilkan dua sel baru. Yang kedua, membentuk spora. Spora adalah inti sel yang telah mengalami perubahan fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Inti sel ini berubah menjadi spora yang tersimpan dalam kotak spora. Contoh tumbuhan yang menggunakan spora dalam berkembang biak adalah ganggang, jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Yang ketiga, membentuk tunas. Tunas adalah bagian tubuh yang mengalami penonjolan. Bila tonjolan tersebut lepas dari induknya, akan tumbuh menjadi individu baru. Yang keempat yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan peristiwa pemotongan bagian tumbuhan yang kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya yaitu alga dan jamur. Adapun reproduksi vegetatif alamiah pada tumbuhan tingkat tinggi meliputi: pertama, rizoma atau akar tinggal. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-cirinya bentuk seperti akar berruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik terdapat mata tunas. Contoh tumbuhannya yaitu jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan ruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas sebagai calon individu baru yang disebut siung. Contoh tumbuhannya yaitu bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhannya yaitu kentang dan ketela rambat. Yang keempat, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan terutama zat tepung. Ciri-cirinya umbi tidak berbuku-buku, umbi tidak memiliki mata tunas, umbi tidak memiliki kuncup dan daun. Contoh tumbuhannya yaitu wortel dan bunga dahlia. Selanjutnya yang kelima, tunas. Tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas bila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya yaitu pisang dan bambu.
Yang keenam, tunas daun atau tunas adventif. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contoh tumbuhannya yaitu cocor bebek dan begonia. Berikutnya yang ketujuh yaitu geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Luas tanaman yang menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanamannya yaitu stroberi, pegagan, dan semanggi. Perkembangbiakan tanaman baik secara generatif maupun vegetatif mempunyai kelebihan dan kekurangan. Perhatikan tabel berikut ini untuk memahaminya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.